Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-75. Apa itu pengudusan? Jawabannya, pengudusan ialah tindakan rahmat Allah. Olehnya mereka yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan agar menjadi orang kudus, dibarui dalam zaman sebagai manusia seutuhnya menurut gambar Allah. Oleh karya rohnya yang kuat kuasa yang membuat kematian dan kebangkitan Kristus menjadi milik mereka. Benih penyesalan yang membawa kepada kehidupan dan semua anugerah yang menyelamatkan lainnya ditaburkan ke dalam hati mereka. Dan anugerah-anugerah itu dibangkitkan, ditambahkan dan dikuatkan sedemikian rupa sehingga mereka semakin mati bagi dosa dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Jawaban dan pertanyaan itu dapat dibaca dan dipelajari dari Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24, Efesus pasal 1 ayat 4, 1 Korintus 6 ayat 11, 2 Tesalonika 2 ayat 13, Roma 6 ayat 4 sampai 6, Kisah Para Rasul 11 ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat 9, Yudas 1 ayat 20, Ibrani 6 ayat 11 sampai 12, Efesus 3 ayat 16 sampai 19, Kolose 1 ayat 10 sampai 11, Roma 6 ayat 4, dan Galatia 5 ayat 24. Pembelajaran apa yang kita peroleh dan kita dapat maknai untuk kehidupan saat ini? Pengudusan secara definitif merupakan pemberian Allah di mana kita sebagai orang percaya menjadi orang-orang kudus berdasarkan pada karya penebusan Kristus yang diterapkan kepada orang pilihan, kepada kita, dan semuanya itu berdasarkan asas anugerah Allah yang sempurna. Secara aktual, pengudusan itu dapat terjadi dalam hidup kita dengan progresif, artinya bertahap dan berkelanjutan sampai akhir hidup kita di bumi ini. Kita mengalami pengudusan dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan keseluruhannya, di mana kita secara sengaja mematikan segala niat dosa dan perbuatan dosa, dan kita secara sengaja melakukan yang benar, yang adil, dan yang suci. Pengudusan bukan merupakan usaha manusia belaka, tetapi merupakan suatu tindakan Allah yang mana melalui kekuatan dan kuasa Allah, setiap orang percaya dimampukan untuk hidup kudus. Karena Tuhan memberikan perintah kuduslah kamu karena aku kudus, maka kita secara khusus mengkhususkan diri hanya untuk kemuliaan Allah. Dengan demikian kita mempraktikkan kebenaran Allah secara konsisten hari lepas hari sampai kita sungguh mengalami kehidupan yang berbuah. Berbuah secara karakter, berbuah secara spiritual, terlebih berbuah semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya kita makin tekun hidup kudus dan menjalani kekudusan ini dengan sesungguhnya. Apabila kita mengalami jatuh bangun dalam proses pengudusan, bersegeralah datang kepada Tuhan Allah, memohon kepadanya pengampunan dan belas kasihan-Nya, dan mulai lagi hidup yang baru, hidup yang sudah diperkenan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Amin.